Shalom. Hari ini kembali bertemu dengan kami Jemaat Kayu Putih dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 dengan judul 7 Malapetaka Terakhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang kami sembah siang dan malam, Allah kami yang kami puji dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, kembali kami datang menghadap Engkau, memohon akan berkat-Mu, berkat pengertian bagi kami dalam mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat ini. Tuntun kami agar kami Tuhan mengerti. Inilah Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita, pelajaran yang ke-11 menyampaikan judul 7 Malapetaka Terakhir. Ayat inti kita dalam Wahyu pasal 15 ayat yang keempat menyatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak takut memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 18 juga menyimpulkan bagaimana persiapan bagi peperangan akhir melawan umat Allah yang sisa, di mana bangsa-bangsa marah. Dalam Wahyu pasal 15 ini juga kembali dibuka satu pemikiran tentang gambaran 7 malaikat dengan 7 cawan yang dipenuhi murka Allah. Namun sebelum cawan itu dicurahkan, sebelum cawan murka Allah itu terjadi, maka umat Allah yang setia dinyatakan juga pada pasal ini. Mereka digambarkan sebagai pemenang yang mengalahkan binatang dan patungnya, dan berdiri di atas suatu bagaikan lautan kaca dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Semuanya akan mengingatkan kita pada pengalaman bangsa Israel yang berdiri di tepi Laut Merah merayakan kemenangan Allah atas bangsa Mesir. Disinilah kita lihat bahwa umat kudus yang menang itu adalah umat juga yang dinyatakan sebagai kelompok dari 144.000 yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Apa arti dari 7 malapetaka itu? Dikatakan bahwa 7 malapetaka di sini adalah sebagai malapetaka terakhir. Sebab malapetaka itu datang setelah malapetaka 7 sangkakala itu. Karena kita lihat trompet itu meliputi periode waktu yang mencakup seluruh zaman kekristenan yang terbatas dalam ruangan lingkupnya. Dan di sini kita kembali melihat bahwa campur tangan Tuhan dengan belas kasihan yang diberikan kepada umatnya akan membawa
musuh-musuhnya itu kembali kepada pertobatan. Namun saudaraku, ketika malapetaka yang ketujuh ini disampaikan, dikatakan ini menunjuk bahwa 7 malapetaka terakhir tidak akan membawa seorang pun kepada pertobatan. Oleh karena di sana akan dipertunjukkan kerasnya hati manusia yang memilih berada di Babel dan membuat mereka semakin membenci Allah. Malapetaka yang akan terjadi ini adalah malapetaka yang dicurahkan sama seperti pada waktu terjadi di Mesir. Saat malapetaka yang terjadi di Mesir menimpa seluruh bangsa Mesir, dikatakan semua bangsa Israel diluputkan dari malapetaka itu. Demikian pun saudaraku yang kekasih, bahwa jika terjadi 7 malapetaka itu, maka yang hanya mendapatkan itu adalah orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya saja yang merasakannya. Mari kita lihat malapetaka yang pertama, yang menggambarkan bahwa akan timbul bisul yang sangat menyakitkan, dan ini terjadi hanya kepada orang yang menyembah binatang dan patungnya itu. Lalu malapetaka kedua dan ketiga mempengaruhi sungai, mempengaruhi laut, dan bahkan dikatakan semua mata air. Apa yang terjadi di sana? Saudaraku, air itu akan berubah menjadi darah. Manusia hidup banyak dari air. Bahkan tubuh kita lebih banyak zat airnya daripada yang lain. Dan itulah sebabnya ketika sungai, laut, dan mata air menjadi darah, maka penyembah patung, penyembah binatang itu akan semakin marah. Saudaraku, malapetaka yang keempat akan mempengaruhi matahari, sehingga matahari itu akan menyebabkan mereka merasa sakit yang sangat luar biasa. Oleh karena apa? Saudaraku, panas matahari yang terjadi sekarang ini pun seringkali menyakitkan kita. Tetapi kalau dalam malapetaka itu terjadi, maka akan lebih sakit daripada yang biasa yang pernah dirasakan oleh manusia. Kita kembali kepada malapetaka yang kelima. Dikatakan hal ini akan menghancurkan tahta binatang itu. Iblislah yang memberi delegasi kepada binatang itu untuk duduk di atas tahtanya. Namun sekarang dikatakan iblis sendiri tidak dapat bertahan terhadap malapetaka yang terjadi ini. Saat manusia menderita, mereka menyadari betapa tidak berdayanya Babel untuk melindungi mereka. Namun mereka telah menetapkan pikiran mereka untuk menentang Allah. Bahkan ketakutan terhadap malapetaka itu tidak dapat mengubah hati mereka. Saudaraku, digambarkan bahwa dalam kehidupan bangsa Israel dikatakan bahwa sungai Efrat adalah sangat penting bagi kehidupan mereka yang mendukung musuh-musuh Israel, seperti terjadi pada zaman Babel dan zaman Asyur. Maka pemandangan malapetaka yang keenam itu menunjuk kepada penawanan Babel yang boleh dikatakan sama halnya seperti
dalam kondisi mengeringkan sungai Efrat. Dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12, menyebabkan rubuhnya Babel di zaman akhir. Dikatakan mengapa? Karena Efrat di dalam Wahyu mewakili kuasa sipil, mewakili sekular, dan mewakili kuasa politik yang mendukung Babel, di mana dikatakan mengeringkan sungai Efrat, melambangkan ditariknya semua dukungan terhadap Babel dan datangnya serangan yang tiba-tiba pada Babel. Inilah yang menyebabkan kehancuran Babel itu. Namun setan masih ingin mengadakan penipuan yang terakhir. Dikatakan mengeringkan sungai Efrat itu juga menggoncang Trinitas palsu. Bila mana kita lihat Yohanes melihat ada 3 roh najis yang keluar dari mulut mereka menyerupai katak. Hal itu juga terjadi ketika terjadi tulah di Mesir. Dan katak adalah malapetaka yang terakhir yang dapat ditiru ahli sihir daripada Firaun. Ketiga roh najis yang menyerupai katak adalah upaya iblis yang terakhir untuk meniru pekerjaan Kristus. 3 roh najis yang keluar dari mulut Trinitas palsu melambangkan strategi iblis yang terakhir. Iblis menyanggupkan mereka untuk melakukan tanda-tanda yang menunjuk pada kegiatan binatang yang menyerupai anak domba. Hal itu terjadi seperti sekarang itu adalah spiritual yang meyakinkan orang, membawa orang kepada penyesatan di zaman sekarang. Saudaraku, 3 roh najis yang menyerupai katak diutus dengan Injil palsu untuk membujuk dunia bergabung dengan mereka, dan mereka akan memerangi umat Allah. Meskipun sebenarnya mereka tersadar bahwa pemimpin dunia ini akhirnya harus mengarahkan seluruh tenaganya, menyerahkan diri kepada iblis, dan di sanalah mulai mereka menindas kembali umat Tuhan. Namun hal ini tidak terlalu lama. Oleh karena Tuhan selalu bersama-sama dengan umatnya, maka dikatakan pada peperangan yang terakhir ini digambarkan seperti Hermagedon, di mana banyak orang menyangka akan terjadi peperangan militer seperti di Timur Tengah. Namun sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Tetapi hal ini adalah menggambarkan peperangan rohani antara Kristus dan kuasa-kuasa kegelapan. Sudah pasti saudaraku bahwa Yesus yang akan menang. Yesus akan membawa umatnya. Dan dikatakan malapetaka ini akan terjadi hanya kepada orang yang menyembah patung, menyembah binatang itu. Dan itu tidak akan pernah dialami oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita puji Tuhan. Oleh karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tetap menjaga kita. Sekalipun malapetaka itu terjadi, yang pasti Tuhan selalu bersama dengan kita. Inilah pelajaran yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Amin.